Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Um, Teman-teman sekalian yang bergabung dalam uh, Mulyadis Philosophical Circle Forum, yang saya muliakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia yang begitu besar sehingga hingga detik ini kita masih diberikan kesehatan, ya, sehingga bisa menyelenggarakan apa yang telah kita rencanakan, yaitu bincang-bincang santai tentang integrasi ilmu, dan mobil khusus menimbang basis filosofis integrasi ilmu antara ilmu-ilmu agama dan ilmu umum. Nah, pada kesempatan ini sebenarnya integrasi ilmu itu kan meliputi banyak hal. Jadi untuk kali ini saya akan fokus kepada basis filosofis antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Nah, ini yang sangat penting sekali sebagai dasarnya, ya. Nanti minggu depan mungkin kita akan bisa melanjutkannya dengan integrasi objek ilmu. Kemudian ada lagi integrasi bidang ilmu, ada lagi nanti integrasi sumber ilmu, dan kemudian integrasi metodologi ilmu, ya. Kemudian juga bisa diteruskan dengan integrasi pengalaman manusia, integrasi antara ilmu teoritis dan praktis. Jadi ini insya Allah akan berseri, ya, tentang integrasi ilmu ini. Karena kalau dibahas sekaligus nanti akan terlalu cepat dan mungkin juga akan terlalu melelahkan, ya. Jadi sekarang fokusnya adalah apa sih sebenarnya yang merupakan basis dari basis filosofis daripada ilmu-ilmu agama dan ilmu umum, ya. Dan ini perlu sekali kita pahami sehingga nanti integrasi ilmu itu benar-benar bersifat substansial, ya, tidak artifisial gitu, tidak superficial, hanya kelihatan saja diintegrasikan tapi sebenarnya mungkin tidak, ya. Jadi nah, untuk memulainya saya akan mulai dengan problem dulu, ya. Problem, kan kita bicara integrasi ilmu, pertanyaannya kenapa sih harus ada integrasi? Kan tadi Aan bilang tuh, kayak kenapa harus ada integrasi? Apakah memang perlu integrasi itu? Apakah integrasi itu baru pada zaman kita ini? Apakah disintegrasi itu hanya ada pada zaman kita sekarang atau bagaimana? Bagaimana dulu orang memandang keilmuan, klasifikasi ilmu ini, ya. Dan tentu saja kita akan membicarakan tentang problem, ya, problem yang kita akan hadapi sekarang. Sebab kalau tidak ada problem sebenarnya tidak perlu ada pembicaraan, ya, tidak perlu ada diskusi. Nah, apa sih sebenarnya problem yang kita hadapi, yang sistem pendidikan nasional, terutama yang menyelenggarakan pendidikan agama dan sekaligus umum hadapi apa? Nah, lebih-lebih persoalan integrasi ilmu itu penting ketika misalnya banyak yang IAIN yang dulu hanya fokus kepada ilmu-ilmu agama, kemudian menggabungkan ilmu-ilmu umum, ya. Ada sains dan teknologi, ada kedokteran, ada ekonomi, ya kan? Sehingga kita menemukan sebenarnya dua tradisi ilmiah, ya, yang satu dari Islam, yang satu dari Barat, yang masih jadi pertanyaan apakah di antara keduanya itu ada harmoni atau ada sifat konflik di antaranya, atau yang satu misalnya berjalan
melalui jalur ini, yang satu berjalan jalur ini, sehingga sepertinya tidak akan ada perubahan walaupun itu diselenggarakan di misalnya di UIN ya. Jadi apakah perbedaan antara mengajarkan fisika misalnya di ITB dengan mengajarkan fisika di UIN? Nah, apakah basis filosofis daripada pandangan keilmuan natural science itu misalnya sama antara orang Islam dan... Nah, sebenarnya persoalan ini muncul adalah dari adanya dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Ya, dikotomi ini kemudian meruncing. Nah, di masa-masa kita ini meruncing sehingga itu cenderung untuk begitu tajam sehingga kemudian cenderung menolak keabsahan yang satu daripada yang lain. Misalnya, sering ilmu-ilmu agama itu tidak dianggap sebagai ilmiah, sebagai disiplin ilmiah. Karena apa? Karena di barat ilmiah itu mesti bersifat empiris misalnya. Sehingga semua ilmu yang tidak bersifat empiris itu ditolak sebagai scientific. Nah, tentu saja ini akan menimbulkan persoalan. Kalau gitu status ilmiah ilmu-ilmu agama tidak bisa setaraf atau dikatakan ilmiah menurut teori barat. Nah, kemudian ada lagi sementara itu di pihak lain, di pihak penyelenggara pendidikan tradisional, misalnya di pesantren dulu ya, masih ada yang menolak keabsahan daripada ilmu-ilmu yang dari barat, bahkan ditolak sebagai ajar orang kafir lah atau apa begitu, ya kan? Nah, sehingga dari sudut dari sudut pandang status keilmuan itu saja sudah terdapat problem. Nah, apakah gejala disintegrasi ilmu itu hanya ada pada masa sekarang? Apakah ulama-ulama Islam dulu tidak pernah membedakan antara ilmu agama dan ilmu umum? Nah, saya kira kalau kita lihat misalnya karya-karya Al-Ghazali, ya kan, atau Ibnu Khaldun atau yang lain, itu sebenarnya sudah terjadi juga pemilahan ya. Pemilahan antara misalnya Al-Ghazali menyebutnya ulum syar'iyah dan ghairu syar'iyah. Jadi ilmu-ilmu syariat dan ilmu-ilmu non syariat. Jadi sudah ada pemilahan itu, ya. Kemudian kalau kita lihat Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya, dia juga membagi ilmu-ilmu itu menjadi al-ulumun naqliyah, ya, transmitted science, dan al-ulumul aqliyah, yaitu rational science. Nah, jadi naqliyah itu yang kemudian kita bilang ilmu-ilmu agama, dan aqliyah itu yang kemudian kita bilang ilmu umum. Perbedaannya adalah bahwa walaupun mereka membedakan ya antara ilmu-ilmu agama yang sumbernya adalah wahyu dan ilmu-ilmu rasional yang sumbernya akal, tetapi mereka tidak menolak status ilmiah dari keduanya. Jadi misalnya para filosof tidak menolak bahwa ilmu-ilmu agama itu misalnya tidak ilmiah, bukan. Mereka tetap menerima bahwa ulumul naqliyah ataupun ulumul aqliyah, kedua-dua kelompok ilmu itu adalah scientific, ilmiah menurut epistemologi Islam. Karena dalam epistemologi Islam tidak dibedakan dari sudut objek ya. Jadi tidak ada objek yang ditolak sebagaimana di barat. Kalau di barat objek yang non fisik itu ditolak sebagai objek sains. Sementara dalam Islam karena kepercayaan mereka kepada yang gaib, maka sebenarnya ilmu-ilmu yang berkenaan dengan objek-objek gaib itu pun dianggap ilmu. Makanya ada al-ulumul ilahiyah, misalnya metaphysical science gitu. Ada ilmu kalam yang berupa teologi dan sebagainya ya. Jadi dari itu satu problem dari status ilmiah dari ilmu itu saling ditolak. Yang tradisional menolak yang modern menolak yang tradisional. Tentu saja juga problem dalam hal objek ya. Setelah sains berpisah dari filsafat pada ujung abad ke-19 dan awal abad ke-20 ya, maka kemudian
yang diakui sebagai objek ilmiah adalah hal-hal yang bersifat empiris, observable, yang bisa diobservasi, ya kan, atau dalam istilah Agus Comte itu positif gitu, yang bisa diindra, yang bisa diteraba dan sebagainya. Sedangkan objek-objek yang non fisik itu ditolak sebagai objek ilmiah. Nah, tentu saja epistemologi seperti ini akan bertentangan dengan pandangan Islam. Karena apa? Karena Islam memandang sebagai realitas bukan hanya objek-objek fisik, tetapi juga objek-objek non fisik. Kita percaya pada malaikat, kita percaya kepada Allah, kita percaya pada hari akhir, bahkan kita juga percaya pada keberadaan misalnya jiwa, akal dan sebagainya yang non fisik, ya. Nah, jadi kalau kita terima pandangan epistemologi barat bahwa objek sains itu hanya yang bersifat empiris, maka kita akan kehilangan banyak sekali objek ilmiah kita, ya. Jadi itu. Kemudian juga sumber. Kita lagi aja lah. Jadi sumber juga begitu. Sumber ilmu itu karena objek ilmunya adalah hanya yang bersifat fisik, maka sumber ilmu yang paling valid bagi mereka adalah indera. Itu. Nah, sedangkan dalam Islam karena percaya bukan hanya pada objek-objek indrawi, tapi juga objek non indrawi yang disebut makulat. Kalau tadi objek-objek indrawi disebut mahsusat, ya, sedangkan ini adalah makulat, ya. Oleh karena itu maka sumber ilmunya juga tidak boleh hanya terbatas pada indera. Nah, kemudian kita mengatakan bahwa selain indera ada juga akal dan juga ada hati yang merupakan hati manusia itu merupakan penerima wahyu. Jadi wahyu termasuk di situ, ya. Dari sudut metodologi juga dikotomi ini telah menimbulkan persoalan. Ya, kalau bagi mereka yang hanya percaya pada benda-benda fisik, maka metode yang paling tepat adalah metode observasi atau yang disebut experimental method. Hanya bagi orang Islam masalahnya yang nyata itu, yang benar-benar ada itu bukan hanya yang fisik, tapi juga yang non fisik. Ada yang mahsusat yang fisik, ada yang makulat yang non fisik. Nah, kita tidak bisa menggunakan metode yang sama yang kita gunakan untuk benda-benda fisik kepada benda-benda yang non fisik. Oleh karena itu maka dalam epistemologi Islam kita menciptakan beberapa metode yang cocok dengan sifat dasar objek. Jadi untuk yang mahsusat, untuk yang empiris, ya kita menggunakan metode sama, tajribi, experimental method. Ya, jadi metode tajribi tidak salah, tetapi tidak lengkap lah kalau tidak ditambahkan lagi dengan metode yang lain. Nah, untuk hal yang bersifat makulat, ilmuwan Muslim telah mengembangkan apa yang disebut dengan demonstrative method, metode demonstrasi atau burhani. Bahkan untuk sisi objek yang lebih dalam lagi, orang Islam kemudian mengembangkan irfani, yaitu intuitive method, ya. Dan khusus untuk teks-teks suci, apakah itu Al-Quran atau hadis, mereka mengembangkan satu metode yang cocok untuk itu yang disebut dengan bayani. Nah, jadi penolakan terhadap metode yang lain selain empiris itu akan menimbulkan problem, karena kemudian kita akan kehilangan metode apa yang harus kita gunakan untuk menganalisa atau mempelajari hal yang non fisik. Nah, itu 4 problem, ya. Sebenarnya di buku saya ada 6 problem, tapi nanti bisa dilihat lah. Tapi di sini saya cukupkan dengan 4 problem yang timbul daripada dikotomi itu, dikotomi ilmu, ya. Nah, itu saja cukup untuk membuat kita mengatakan bahwa memang perlu ada integrasi kalau gitu kan, supaya utuh, ya. Supaya pendidikan Islam ini menjadi utuh, bukan hanya menangani objek-objek fisik tapi juga yang non fisik. Nah, sekarang saya akan beranjak ke persoalan yang kedua, yaitu prinsip integrasi, prinsip utama integrasi, ya. Jadi dalam Islam itu doktrin yang paling dalam yang merupakan sumber dari semua integrasi adalah tauhid, ya, dari kata wahada yuwahidu tauhid,
dari kata ahad, yaitu keesaan Allah. Ya, jadi tauhid ini adalah prinsip yang mengatakan bahwa sebenarnya dunia yang beraneka ini misalnya itu berpangkal pada satu, yaitu Allah. Tauhid artinya menyatukan hal yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang tauhid, itu tentu saja penafsiran dari kata la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi dalam perkembangannya, la ilaha illallah itu juga dipahami secara cukup berbeda ya. Misalnya ada yang disebut tauhid uluhiyah yang mengatakan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Ada tauhid rububiyah yang mengatakan bahwa tidak ada pencipta pemelihara alam selain pada Allah. Tapi juga ada tauhid wujudiyah, ya, bahwa tidak ada realitas selain pada Allah yang sejati daripada Allah. La ilaha illallah itu kemudian menjadi la haqiqata illallah, tidak ada yang hakiki selain Allah. Ini kemudian membawa pandangan misalnya wahdatul wujud. Ya, wahdatul wujud telah dikembangkan di awal-awal adalah oleh Ibnu Arabi, tapi juga diadopsi oleh Mula Sadra dengan istilah yang sama tapi pengertian yang berbeda. Saya melihat di sini bahwa pandangan wahdatul wujud Mula Sadra itu cocok sekali untuk dijadikan basis filosofis integrasi objek. Ya, dia mengatakan bahwa wujud itu hanyalah satu, wujud itu satu, baik itu wujud Tuhan maupun wujud debu, itu sebenarnya dari sudut kewujudannya itu hanya satu saja. Yang ada adalah taskikul wujud, jadi gradasi. Jadi gradasinya itu. Tapi sebenarnya gradasi itu tidak membuat kemudian wujud menjadi banyak. Nah, kita tahu bahwa yang real, yang wujud itu bukan hanya yang fisik, tapi kemudian juga ada yang non fisik. Tapi yang fisik dan yang non fisik dalam pandangan Mula Sadra itu satu, tidak bisa dipisahkan. Ya, ini mengingatkan saya pada ajaran Surawardi yang mengatakan bahwa cahaya itu satu saja sebenarnya. Cahaya Tuhan sampai cahaya yang paling redup itu satu. Yang membedakan adalah intensitasnya. Nah, Mula Sadra juga seperti itu sebenarnya, mengatakan bahwa wujud itu satu dan itu hanya dibedakan oleh gradasinya, bukan kewujudannya. Sehingga kita tidak bisa memilah lagi antara wujud yang nampak kepada mata atau wujud kepada akal. Yang makulat dan mahsusat itu adalah satu. Jadi kalau kita menerima status ontologis yang satu, misalnya yang fisik, otomatis kita juga harus menerima status ontologis yang non fisik, yang metafisik, seperti itu. Ya. Dan bahwa kita umat Islam percaya kepada yang fisik dan juga yang non fisik itu dikuatkan oleh misalnya dalam surat Al-Baqarah Allah itu disebut alimul ghaib wasyahada. Jadi Allah itu yang mengetahui yang gaib, dunia gaib, dan juga sekaligus yang syahada, yang fisikal dan yang non fisikal. Jadi keberadaan makhluk atau keberadaan wujud yang fisik dan non fisik itu dikuatkan oleh dalil nakli, yaitu surat Al-Baqarah 187, alimul ghaibi wasyahada. Jadi kita harus percaya ada alam yang gaib, ada alam yang syahada, gitu. Nah, menurut tafsiran Mula Sadra, baik yang syahada maupun yang gaib itu adalah merupakan satu kesatuan. Jadi kalau orang barat mengakui status ontologi atau keberadaan benda-benda fisik, maka kita harus juga sekaligus menerima status ontologis benda-benda yang non fisik. Karena apa? Karena itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Seperti itu. Ya. Nah, mengapa ini penting untuk membicarakan tentang integrasi objek ilmu? Karena di barat itu, bahkan sampai sekarang lah, ya, yang diakui sebagai ada itu hanyalah yang bersifat positif, hanyalah yang bersifat empiris, gitu. Jadi objek-objek yang non empiris itu kemudian disingkirkan sebagai bukan objek ilmiah. Dan karena hanya objek ilmiah yang dianggap benar, maka semua ilmu-ilmu yang mengenai objek-objek non fisik dianggap tidak ilmiah. Nah, itu deninya ya. Persoalannya di situ. Jadi bagi orang Islam tidak boleh hanya percaya pada objek-objek fisik.
tetapi juga harus percaya pada objek yang non fisik. Nanti akan dikembangkan lagi yang non fisik itu apa gitu. Ya kalau menurut Suhrawardi yang non fisik itu ada yang disebut alam imaginal, the imaginal world. Kemudian ada spiritual world. Jadi dalam pandangan Islam ada 3 level ya. Dunia fisik, dunia imaginal, dunia spiritual. Gitu. Itu secara ontologis. Jadi kita percaya pada yang syahadah yaitu yang fisik, kemudian yang gaib yaitu yang imaginal, alamul misal, dan juga kemudian alam spiritual, alamul jabarut. Ya. Jadi ini adalah yang menyatukan objek-objek ilmu. Jadi kalau kita orang Islam tidak boleh hanya menganggap bahwa wujud muladzalah bagus sekali untuk menjelaskan tentang integrasi objek-objek ilmu yang sebagian ditolak oleh orang barat. Nanti kita akan ada mungkin persoalannya, apakah kemudian matematik itu masuk ke dalam sains atau enggak? Karena apa? Bagian ketiga yang ini merupakan pokok ya dari pembahasan kita. Apa sebenarnya basis integrasi antara ilmu-ilmu agama, ya basis filosofis atau basis rasional antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Gitu. Nah kalau basis integrasinya ini belum ketemu, maka susah sekali. Wah, dibagaimanakan ini ilmu-ilmu umum dan ilmu agama itu? Di mana mereka ketemunya dan bagaimana harus menyikapinya, ya. Nah, mari kita mulai dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini atau thalabul ilmi di dalam Islam itu sangat penting sekali. Ya, mungkin saya tidak tahu apakah agama lain mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu sebagai kewajiban agama misalnya. Islamnya. Ya, jadi dalam satu hadis katakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu, muslim laki-laki maupun perempuan. Nah, tapi apa sebenarnya yang disebut thalab ilmu itu? Mencari ilmu, the seeking of knowledge itu sebenarnya apa? Setelah saya baca-baca buku-buku tradisi ilmiah Islam, sebenarnya mencari ilmu itu tidak lain daripada mencari kebenaran. Seeking the truth. Ya. Jadi kalau kita belajar hanya untuk sekedar lulus tapi tidak concern dengan kebenaran, maka itu bukan thalab ilmu, ya. Thalab ilmu itu adalah mencari kebenaran. Tapi kebenaran itu mungkin berlapis, bertingkat, dan ujung daripada kebenaran itu adalah al-haq, yaitu Allah. Jadi sebenarnya mencari ilmu itu mencari mengetahui Tuhan sebenarnya. Nah, tapi apakah mungkin Tuhan diketahui? Nah, ini masalahnya. Ya kan? Nah, ada pertanyaan yang dilontarkan oleh agnostik, ya. Bagaimana manusia yang serba terbatas ini harus dipaksa mengetahui Tuhan yang tak terbatas? Apa mungkin manusia yang terbatas bisa mengetahui yang tak terbatas? Nah, ini kan persoalan juga ya, persoalan filosofis yang akut itu, dan banyak orang menjadi kafir karena itu, ya. Tapi memang kita menyadari bahwa Allah dari sudut zat atau esensi memang tidak bakal kita ketahui. Alasannya apa? Karena begini, kalau menurut para filosof muslim, untuk seseorang bisa mengetahui, maka antara subjek yaitu orang itu dengan objek itu yang diketahui, yang mengetahui dan yang diketahui, itu harus ada unsur yang sama, harus ada kesamaan di antara keduanya, ada sharing gitu, ya. Nah, karena zat Allah itu dengan zat manusia itu sama sekali berbeda. Karena Allah tidak sama dengan apapun. Dan laisa kamitslihi syai'un, bahkan yang setara saja, sepadan saja tidak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi bagaimana mungkin kita yang tidak memiliki share apapun dengan zat Allah bisa mengetahui Allah? Karena itu kalau dari sudut zat itu memang tidak mungkin kita mengetahui.
Inilah yang dikatakan subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari segala apa yang mereka deskripsikan tentang Tuhan. Jadi apapun yang deskripsikan tentang Tuhan, sejauh itu menyangkut esensi, itu pasti bukan Tuhan. Allah mentranscend itu. Ya kan? Nah, tetapi di dalam Islam Allah tidak hanya dikenal sebagai punya zat, tetapi juga punya sifat. Nah, kalau tadi bicara zat kita ada sama sekali berbeda, sama sekali, absolutely kita berbeda dengan Tuhan, maka dalam hal sifat sebenarnya kita memiliki memiliki semacam kesamaan ya, tasbih ya, menurut Ibnu Arabi itu tasbih. Kalau tadi tanzih berbeda sekali, kita ada tasbih yaitu keserupaan. Keserupaan antara manusia, antara sifat manusia dan sifat Tuhan, tapi levelnya berbeda. Ya misalnya Allah punya sifat hidup, manusia juga hidup. Allah punya sifat mengetahui, ya kan? Manusia juga mengetahui. Nah, justru karena adanya persamaan di antara sifat ini, maka manusia dimungkinkan untuk bisa mengetahui bukan zatnya, tetapi sifat-sifat Allah. Ya. Asma Allah, ya kan? Tanda-tanda Allah. Ya. Oleh karena itu, maka untuk mengetahui Tuhan, yaitu sifatnya, ada dua cara. Ya. Satu dengan melalui nama-nama yang diperkenalkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya, kemudian disebut ayat ya. Ya. Jadi Allah memperkenalkan sifat-sifatnya itu melalui Al-Quran, ya, yang kemudian disebut ayat. Ya. Jadi Al-Quran adalah wahana dari mana kita bisa mengenal nama-nama Tuhan, sifat-sifat Allah. Dan Al-Quran kemudian disebut dengan ayat qauliyah. Tetapi selain melalui Al-Quran, Allah juga memperkenalkan sifat-sifatnya, sifat kebesarannya, sifat ketinggiannya, sifat kasih sayangnya melalui alam. Jadi Al-Quran, ayat Quran juga disebut ayat Quran, ya, ayat Quran. Tapi juga bahwa alam juga, fenomena alam itu juga disebut ayat-ayat Allah juga. Nah, sehingga dikatakan sanurihim ayatina fi afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana annal haqqu min rabbih. Jadi Allah mengatakan akan kami tunjukkan tanda-tanda ayat-ayat kebesaran kami di seluruh antero jagat dan di dalam diri manusia. Nah, itu berarti bahwa manusia dan alam semesta ini juga adalah ayat. Oleh karena itu, maka kesimpulannya kita bisa mengenal bukan zat Allah tapi sifat Allah melalui dua ayat. Yang satu adalah ayat yang berupa qauliyah yang disimpulkan dalam Al-Quran dan kemudian ditafsirkan dalam hadis, ya kan? Kemudian ada ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat berupa fenomena alam yang terhampar luas di hadapan kita dan bahkan di dalam diri kita sendiri. Nah, ini penting saya kemukakan karena ternyata ayat-ayat kauliyah ini adalah sumber dari segala ilmu-ilmu agama atau ilmu-ilmu nakliyah, ya. Sementara ayat kauniyah berupa alam adalah sumber daripada ilmu umum. Jadi integrasi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu umum adalah terletak pada kenyataan, ya, bahwa baik ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum itu menggunakan ayat Allah sebagai sumber ilmunya, ya. Jadi dua-duanya juga bertumpu pada ayat Allah. Jadi ilmu agama mendalami ayat Allah dalam bentuk qauliyah dan ilmu-ilmu umum, ya, mendalami ayat-ayat Allah dalam bentuk kauniyah, ya. Jadi sebenarnya basis integrasi antara keduanya itu terjadi pada sama-sama ayat Allah. Yang satu ayat qauliyah yaitu Quran, yang satu adalah ayat kauniyah yaitu alam. Jadi kalau kita mengatakan bahwa ini tidak umum, ilmu umum dan ilmu agama tidak ada kaitannya, itu sebenarnya keliru, ya. Jadi mereka bertemu pada objek yang menjadi penelitian mereka, ya. Objek ilmu-ilmu umum adalah alam, objek ilmu-ilmu agama adalah Quran.
kenapa kemudian terjadi semacam tension ya, semacam perpecahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Nah ini terjadi sebenarnya hanya pada masa belakangan saja, pada masa modern, ya, setelah masa sekularisasi. Ya, pada masa-masa ke abad keemasan Islam itu kedua-duanya dianggap sebagai ilmu yang sah. Ya. Nah, oleh karena itu maka ketika kita bicara mengenai ilmu-ilmu agama, ya kan, maka dia juga punya punya status yang sama antara ilmu umum dan ilmu agama. Persoalannya adalah, nah, ketika kita menimbak kembali ilmu-ilmu umum dari Barat, dan Barat kemudian sudah menyatakan bahwa ilmu itu tidak boleh mengadres mengkaji hal-hal yang non fisik, maka terjadilah di sini dualisme ya. Jadi orang-orang yang belajar sains hanya concern dengan yang objek-objek fisik, sementara yang agama mungkin concernnya kepada objek-objek non fisik. Gitu. Nah, yang menjadi persoalan adalah kita sekarang ini masih membaca Al-Quran sebagai ayat Allah, tetapi karena pengaruh sekuler Barat, kita berhenti membaca alam sebagai ayat Allah. Nah, dan itu banyak doktrinnya. Misalnya Darwin sendiri mengatakan haram hukumnya membawa Tuhan dalam kajian ilmiah. Jadi kalau dalam pandangan ilmiah modern itu tidak boleh. Tidak boleh istilahnya kajian terhadap alam itu dikait-kaitkan dengan Tuhan. Nah, padahal dalam Islam tentu saja tidak bisa. Karena alam itu bukan realitas terakhir. Alam itu hanyalah sains. Hanyalah tanda. Dan kita tidak boleh berhenti pada tanda. Kita harus mencari yang ditandai. Ya. Jadi kalau Anda mau masuk ke kantor saya ya kan, terus di pintu itu ada nama saya, kita tidak cukup sampai di situ. Oh ini ada nama Mulyadi, berarti sama dengan ketemu dengan Mulyadi. Tidak. Jadi Al-Quran tegas mengatakan bahwa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatul lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam ada tanda kebesaran Allah. Jadi sebagai seorang ilmuwan, kita harus membaca objek-objek alam ini hanya sebagai tanda yang menjadi indikasi dalil adanya yang ditandai. Maaf nih kalau saya menggunakan istilah Rumi dulu ya. Bisakah kita memetik mawar dari MAWAR, ya kan? Tidak bisa. Anda baru menyebut nama, maka cari yang mempunyai nama. Jadi alam juga begitu. Alam itu bukan realis pada dirinya. Alam itu hanya tanda. Dan masih ada realitas yang lebih tinggi lagi di sana. Sebagai tanda maka alam ya tidak ada artinya kalau berhenti di situ. Sebagai tanda dia akan menunjukkan, menjadi dalil bagi adanya yang lain. Nah, dengan demikian maka kemudian ya kalau kita membaca Quran sebagai ayat Allah dan kemudian membaca alam sebagai ayat Allah, maka antara ilmu agama dan ilmu umum tidak akan terjadi konflik. Nah, yang sekarang terjadi konflik adalah karena ada pembatasan. Kalau sains itu hanya terbatas pada dunia fisik dan tidak boleh dikaitkan dengan yang non metafisik, seperti dikatakan Darwin. Nah, saya tidak tahu di UIN misalnya, apakah para saintisnya itu bersikap sekuler, positifis, ataukah seperti misalnya para pemikir Muslim sudah mengkaitkan fenomena alam itu dengan kebesaran Tuhan, dengan kehadiran kearifan Tuhan dan sebagainya, sebagaimana kita bisa baca misalnya dalam Rosail Ikhwanus Sofa. Ya, seperti itu. Jadi nanti kita diskusikan ya. Kesimpulan saya adalah bahwa baik ilmu umum maupun ilmu agama sebenarnya bertemu dalam kenyataan bahwa objek yang mereka teliti itu yaitu Quran dan alam itu adalah sama-sama ayat Allah. Di situ ketemunya. Jadi kalau kita mengkaji alam sebagai ayat Allah dan membaca Quran sebagai ayat Allah, maka konflik itu tidak akan ada. Nah, sekarang ini masih masalahnya
Saya tidak tahu apakah ilmuwan-ilmuwan yang mengajar misalnya di UIN atau di perguruan tinggi agama yang lain telah membaca objek ilmunya itu sebagai Allah, di samping tentunya realitasnya sendiri, atau sama seperti orang Barat yang kemudian berhenti membaca alam sebagai realitas dirinya dan tidak sebagai indikasi atau dalil untuk adanya Allah dan sebagainya. Ya. Nah, itu basisnya. Nah, sekarang saya sedikit akan mengulas apa saja yang sebenarnya terkandung dalam ilmu-ilmu nakliyah dan ilmu-ilmu akliyah. Ya. Di dalam tradisi ilmiah Islam, itu ilmu nakliyah itu dibagi menjadi 5 cabang. Pernah juga 6 cabang dan mungkin akan bertambah lagi. Kemarin saya diskusi dengan Pak Rektor, Wakil Rektor Pak Andi Faisal mengenai ilmu dakwah. Apakah ilmu dakwah itu masuk ke dalam ilmu agama atau belum? Karena di dalam Ibnu Khaldun belum ada tuh ilmu dakwah itu masuk di sana. Tapi bisa saja diciptakan nanti ilmu dakwah sebagai bagian daripada al-ulumun nakliyah. Ya. Nah, satu biasanya itu ulumul Quran. Karena Quran itu ada sumber utama ya dalam ajaran Islam. Oleh karena itu maka Al-Quran itu tidak bisa dibahas hanya satu cabang ilmu saja. Mesti ada banyak cabang ilmu Al-Quran yang disebut ulumul Quran. Ada dari qiraahnya, ya ada qiraah sama, ya kan ada asbabun nuzul, ya kan ada makiyah madaniyah, ya kemudian ada tafsir dan sebagainya. Jadi Al-Quran itu luar biasa dan sudah dikaji, ya, dikaji secara ilmiah. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sekedar bacaan kita ya untuk menenteramkan jiwa kita, tapi juga dikaji secara ilmiah. Ya. Misalnya tajwid, kenapa tajwid penting? Karena gini, karena Quran itu bukan hanya bahasa bukan hanya kitab ilmiah, artinya maksud ilmiah memberikan informasi, tapi juga bacaannya itu digunakan untuk ibadah. Yang kalau bacaannya salah, ibadahnya bisa terancam batal gitu. Sehingga pronunciation daripada artikulasi daripada karakter Arab itu alif bata itu harus tepat, karena salah mengucapkan bisa salah makna. Ya, kalau misalnya kita keliru membaca rohim dengan rojim, itu hanya titik saja ya kan, tapi kalau tidak tahu itu beda sekali itunya ya kan maknanya. Yang satu penuh kasih sayang, satu itu terkutuk. Ya. Yang kedua itu adalah ilmu hadis. Ya, hadis itu juga merupakan sumber agama yang kedua yang penting sekali. Ya, karena kadang-kadang Al-Quran itu bersifat mujmal, global. Jadi perlu penjelasan daripada hadis, dan karena itu hadis punya posisi sebagai interpretasi lah ya, atau penjelas bayan ya, penjelas bagi yang lainnya. Nah, tetapi hadis ini pun kemudian telah berkembang menjadi luas. Ya, biasanya dibagi menjadi ilmu riwayah dan dirayah. Ya. Ilmu riwayah itu adalah konsentrasi pada periwayatan, riwayat, rawi, ya, transmisi hadis dan sebagainya. Gitu. Sedangkan dirayah itu biasanya konsen pada bagaimana menjaga kemurnian, ya. Bagaimana membuktikan bahwa satu hadis itu memang berasal dari Nabi Muhammad SAW, sehingga timbullah kemudian ada yang disebut dengan ilmu rijal, ya. Jadi biografi daripada para perawi hadis itu yang luar biasa ya. Kita sangat berhutang budi pada ahli-ahli hadis karena telah melestarikan biografi daripada ribuan sahabat dan tabi'in dan sebagainya. Otherwise kita nggak bakal tahu, kehilangan sumber itu. Ya. Jadi hadis itu ada riwayat dan riwayat, dan itu sudah saya uraikan di dalam buku saya yang berjudul Reaktualisasi Tradisi Ilmiah Islam. Semua cabang-cabang itu. Kemudian cabang ilmu nakliyah yang penting juga adalah fikih. Ya. Fikih ini biasanya dibagi dua juga, ada fikih ibadah, fikih muamalah, dan kemudian dari muamalah itu juga ada munakah, ada jinayah, ya, tajribah dan sebagainya. Jadi
fikih ini juga kemudian dibahas lagi ya sebagai cabang ilmu agama ya, itu dibahas lagi menjadi sangat besar dan kemudian juga terbagi kepada berapa mazhab ya. Dalam Sunni ada 4 mazhab dan Syiah ada 1 mazhab. Ya kan? Jadi itu apa ya? Dari ilmu nakliyah itu, ilmu agama itu kemudian berkembang secara pesat. Selain itu juga kemudian ada yang disebut ilmu kalam, yang biasanya kita bilang scholastic theology ya, teologi scholastic atau dialectical theology, teologi dialektik gitu, yang membahas tentang macam-macam. Tapi khususnya tentang ya rukun iman, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri minhu ta'ala. Bagaimana Allah itu, tentang sifatnya dan zatnya, apakah hubungan keduanya dan sebagainya, tentang takdir, tentang qada dan qadar dan sebagainya ya, tentang malaikat dan sebagainya, kitab dan sebagainya. Itu dibahas tuntas di dalam ilmu kalam. Kemudian ada lagi ilmu yang membahas tentang apa ya, inner dimension dari manusia, batin, yaitu tasawuf ya, atau disebut Islam mysticism. Nah, di sana ilmu tidak terutama dikembangkan untuk teori ya, tetapi sebenarnya untuk penghayatan. Jadi bagaimana, karena tujuan tasawuf adalah mendekatkan diri kepada Tuhan, taqarrub ilallah. Kalau Pak Harun mengatakan ya caranya adalah karena Allah Maha Suci, maka kita harus mensucikan jiwa kita. Maka di dalam tasawuf ada istilahnya tazkiyatun nafs ya, pembersihan diri gitu. Oke. Nah, dalam buku saya Menyelami Lubuk Tasawuf, saya bagi menjadi 3 tasawuf itu ya, hakikat, ma'rifat, dan tarekat. Nah, saya tidak akan jelaskan di sini karena terlalu panjang tentunya, ya kan? Nah, satu lagi bidang yang disinggung oleh Ibnu Khaldun dalam bukunya Al-Muqaddimah itu apa ya, takbir ru'yah, jadi interpretasi of dream, tafsir mimpi. Itu dulu pernah menjadi satu bagian daripada ilmu agama yang kemudian melahirkan setidaknya satu buku namanya karangan Ibnu Sirin ya, Encyclopedia Mimpi. Luar biasa ya. Nah, inilah cabang-cabang ilmu nakliyah atau yang disebut ilmu-ilmu agama. Nah, sekarang di UIN itu kan ada lagi misalnya dakwah. Nah, itu kemana dakwah dimasuk? Kapan dakwah itu dibentuk? Apakah dakwah misalnya sudah bisa dikatakan sebagai satu disiplin tersendiri atau tidak? Nah, itu juga masih harus mungkin dakwah akan ada sejarahnya sendiri sehingga bisa dikembangkan dan sah sebagai ilmu-ilmu agama. Oke. Nah, sekarang saya bagian terakhir saya ingin kemudian beralih kepada ilmu-ilmu rasional, al-ulumul aqliyah ya. Al-ulumul aqliyah. Al-ulumul aqliyah itu dibagi 2 sebenarnya. Ada nazariyah, al-ulumul nazariyah, ilmu-ilmu teoritis, dan al-ulumul amaliyah ya, ilmu-ilmu praktis. Nah, Ibnu Sina misalnya membagi ilmu nazariyah, theoretical science, itu ke dalam 4. Yang satu logika, dan logika ini nampaknya bukan sebagai dia lebih disebut organon ya. Organon itu alat, dia alat analisa sebenarnya, karena logika itu bisa diterapkan kepada ilmu apa saja ya, bukan hanya filsafat ya, untuk fisika dan sebagainya bisa. Nah, kemudian barulah ke ilmu-ilmu fisika yang disebut dengan al-ulumul tabi'iyah, kemudian matematika, al-ulumul riyadiyah, dan kemudian ilmu metafisik namanya al-ulumul ilahiyah ya. Kemudian kita mengenal bahwa logika juga dibagi lagi menjadi beberapa, ada kategoris ya kan. Kemudian ada lagi burhani ya, demonstratif, ada lagi jadali, dialektik, ada lagi hitobi, retorik, ada lagi safsata, sophistry, dan ada lagi poetik ya, poetika. Dan Ibnu Sina menulis semua itu ya. Jadi kalau mau kaji jangan khawatir, bahannya banyak sekali tentang logika ini. Nanti kita akan menyinggung lagi logika ketika bicara tentang integrasi metodologi ya. Tapi sekarang saya akan singkatkan saja. Oke. Nah, sekarang apa yang menjadi bagian daripada ilmu-ilmu fisika ya? Tentu saja ilmu fisika adalah ilmu yang membahas tentang benda-benda fisik. Dan Ibnu Sina menyebut beberapa. Satu disebut astrophysics, yaitu yang membahas tentang as-sama wal alam.
yaitu langit dan alam semesta. Kedua yang disebut al-asarul uluwi, yaitu meteorologi, yang membahas tentang apa yang ada antara langit dan bumi, termasuk lapisan-lapisan atmosfer itu udah ada tuh. Falak nasim, falak zamharir, falak asir, falak qamar, itu sudah dibahas oleh ilmuwan-ilmuwan muslim. Jadi bukan hanya orang barat ya, mungkin orang barat meniru barangkali ya, ada atmosfer, troposfer dan sebagainya ya, mesosfer. Nah, kemudian ketika ilmu-ilmu alam bersentuhan dengan bumi, maka ada pertama yang disebut dengan fisika proper yang membahas tentang bentuk, materi, bentuk, ruang, waktu, dan gerak. Itu dibahas juga di dalam misalnya Rosalis Khonosofa, dan juga tentu saja dalam buku Asy-Syifa dan ilmu-ilmu lain. Ya, kemudian setelah itu bicara tentang kimia ya, yang biasanya berkenaan dengan 4 unsur utama yang disebut al-arkan al-arba'ah ya. Jadi rukun yang 4 itu yaitu api, tentu saja, tanah, udara, dan air. Dan bagi mereka semua yang lain, manusia, tumbuhan, itu adalah kombinasi dari 4 ini ya. Oke. Kemudian sebagai tawalud, sebagai hal yang dilahirkan oleh 4 unsur itu adalah benda-benda mineral ya, fil ma'adin ya. Jadi benda mineral itu biasanya dibagi menjadi batu-batuan dan logam. Dan batu-batuan dibahas sampai 14 aspeknya ya. Itu luar biasa ya. Ya, misalnya tentang materi bentuk, kemudian kehalusannya, kekasarannya, kelembutannya, kekerasannya, manfaat nutrisinya, manfaat medisnya, pengaruhnya terhadap jiwa manusia, karakter dari setiap batu dan lain-lain. Itu dibahas dengan tuntas ya. Oke. Kemudian setelah itu beranjak lagi ke tingkat wujud yang lebih tinggi, yaitu tumbuh-tumbuhan, dan ilmunya disebut botani ya. Di sini dibahas bukan hanya tentang akar, batang, cabang, pohon dan sebagainya, tetapi juga daya-daya jiwanya ya. Jadi misalnya ada nutritive faculty, daya atau jiwa nutrisi yang itu bisa mencerap makanan. Jiwa tumbuh yang bisa tumbuh, daya reproductive faculty. Itu dibahas secara memadai. Kemudian nanjak lagi yaitu kepada zoologi, jadi ilmu tentang hewan. Jadi di samping adanya kecakapan jiwa yang dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan, hewan juga ditambahkan lagi dengan indera dan kemudian dengan gerak. Lalu kepada manusia dibagi 3 ya dalam kajiannya itu, dan itu masih masuk fisika ya, yaitu manusia sebagai makhluk fisik, anatomi, manusia sebagai makhluk mental, itu psikologi, dan manusia dilihat dari sudut sakit dan sembuhnya, itu adalah kedokteran ya. Nah, setelah itu mereka beranjak kepada matematik yang mengurusi dunia yang ada antara dunia rohani dan dunia fisik. 4 cabang yang dibahas adalah aritmetik yang berhubungan dengan angka, kemudian geometri yang berhubungan dengan bentuk-bentuk geometri, dan kemudian musik masuk ke dalam matematik, dan astronomi. Ya, ini singkat saja. Kemudian masuklah kita kepada al-ulumul ilahiyah. Nah, al-ulumul ilahiyah itu bukan teologi ya. Ada walaupun ilahiyah di situ, tapi maksudnya metafisik. Jadi hal yang bersifat metafisik itu kemudian disebut ilahi ya, sehingga kemudian Plato misalnya yang metaphysician itu juga disebut kadang-kadang ada kaitan dengan ilahi atau muta'ali. Seperti itu. Nah, biasanya dalam tradisi ilmiah Islam, metafisik dibagi menjadi 5 ya. Ada ontologi tentang filsafat wujud, kemudian teologi, filsafat Tuhan, kemudian kosmologi, filsafat alam, 4 kemudian antropologi, filsafat manusia, dan kelima eskatologi. Nah, itu adalah ilmu-ilmu teoritis. Nah, terakhir adalah ilmu praktis. Ilmu praktis ini secara sangat sistematis kalau menurut saya ya. Jadi dilihat dari sasarannya dulu, objeknya siapa.
Pertama, bedanya dengan ilmu teoritis, ilmu praktis itu sasarannya bukan lagi mengetahui sesuatu sebagaimana adanya, tetapi adalah tindakan manusia. Ya, manusia itu diasumsikan mempunyai pilihan. Jadi ilmu etika berkaitan dengan tindakan. Jadi bagaimana membimbing tindakan manusia secara baik, satu sebagai individu. Nah, itu namanya akhlak, etika. Etika itu adalah ilmu praktis yang membimbing bagaimana manusia menjadi baik. Kemudian yang kedua, itu lingkupnya luas, diluaskan sedikit. Kalau tadi individu, yang kedua adalah ekonomi. Itu ilmu praktis yang membahas tentang manajemen rumah tangga. Ya. Dan itu objeknya adalah rumah tangga, ya. Bukan rumah saja, tapi organisasi, administrasi rumah tangga. Kemudian yang ketiga daripada ilmu praktis itu adalah politik. Jadi politik itu adalah bagaimana caranya membina masyarakat dengan baik. Nah, jadi dalam Islam itu, dalam tradisi ilmiah Islam, ilmu praktis itu jelas sekali, ya, lingkupnya. Satu, individu yaitu akhlak, kedua keluarga yaitu ekonomi, dan kemudian masyarakat sebagai dalam politik. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan, ya, pada kesempatan ini, sehingga nanti kita akan bisa mempunyai ruang untuk tanya jawab, ya. Ini persis 1 jam saya berbicara. Mudah-mudahan ini memberikan sedikit gambaran lah, ya, tentang apa itu integrasi, mengapa integrasi penting, dan bagaimana nanti akan ada lagi diskusi ke depannya membahas secara lebih teknis. Ya, dari begitu aja dulu, An, ya, untuk sementara. Maaf kalau terlalu panjang. Ya. Ya. Ya, An, ini juga saya rekam nih sebenarnya di YouTube, ya. Oke.